kita ketemu lagi ya. Ini pertemuan kita sudah masuk ke teori-teori ya, teori-teori dan dibarengi dengan kuis-kuis maupun tugas. Oke. Untuk yang pertama ini kita introduction dulu mengenai manajemen perubahan ya. Nah, pertemuan sebelumnya sudah saya tanyakan itu apa sih perubahan ya, sesuatu yang baru dan sebagainya. Itu jawaban rata-rata dari Anda. Nah, kita lihat di sini perubahan menurut Jeff Davidson. Nah, ya. Perubahan itu merujuk pada sebuah terjadinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, perubahan itu bisa juga bermakna seperti ya melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, atau mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, atau mengikuti prosedur manajemen yang baru, maupun penggabungan atau merging. Ya, nah. Jenis-jenis perubahan itu banyak. Pertama ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Ya. Nah, yang kedua ada perubahan progres dan perubahan regres. Yang ketiga ada perubahan yang berpengaruh kecil dan perubahan yang berpengaruh besar. Selanjutnya ada perubahan yang dikehendaki dan ada perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, itu jenis-jenis perubahan. Ya. Selanjutnya ada tantangan perubahan. Nah, menurut Clark terdapat 10 tantangan perubahan. Nah, tantangannya apa? Yang pertama, perubahan itu tidak dapat diduga sebelumnya. Ya. Kita tidak bisa merencanakan perubahan misalnya. Perubahan itu terjadi bisa saja tiba-tiba. Contoh nyata sekarang sedang kita hadapi yaitu terjadinya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Ya. Cina tidak bisa mengetahui tiba-tiba mereka diserang oleh virus tersebut pada awal-awal Januari 2020 ya. Kita Indonesia juga tidak menduga bahwa akan masuk pandemi COVID-19 ini di sekitar bulanan Maret, di mana perusahaan-perusahaan belum prepare sebelumnya ya. Kita tidak bisa menyiapkan perubahan itu datangnya mendadak ya. Mau tidak mau yang tadinya kita perusahaannya secara konvensional seperti restoran, tamu datang dan makan santap hidangan di restoran, sekarang tidak bisa. Bagaimana perusahaan-perusahaan kuliner harus memutar otak agar bisnisnya dapat berjalan terus. Ya, paling tidak mereka melakukan perubahan-perubahan baru. Contoh, sekarang sudah banyak bisnis kuliner online. Ya, sekarang sudah banyak mereka yang tadinya hanya makan di tempat, sekarang bisa take away atau delivery order dan sebagainya. Nah, itu maksudnya perubahan itu tidak dapat diduga sebelumnya. Nah, yang kedua, tantangannya adalah karena perubahan arah bisnis misalnya mengalami kekacauan. Iya. Contoh yang sama juga dengan adanya COVID ini, arah bisnis yang tadinya A bisa berubah kacau menjadi arah yang tidak jelas, bahkan harus merumahkan karyawan. Ya. Yang ketiga, perubahan mengandung suatu dilema yang mendasar. Kita memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, tetapi sepertinya tidak ada waktu untuk menyesuaikan diri. Ya. Nah, di mana perusahaan yang mendadak terkena dampak COVID-19 ini menjadi kacau balau, ya. Mereka tidak tahu harus melakukan apa, ya. Sedangkan ada operasional harus tetap berjalan. Mau tidak mau, untuk sementara waktu mereka menutup usaha mereka dulu atau menutup bisnis mereka dulu sampai keadaan membaik. Ya. Nah,
Next, yang keempat itu banyak perusahaan gagal dan bukti menunjukkan bahwa rata-rata umur perusahaan berkurang hingga 40 tahun. Ya, dengan berbagai perubahan yang terjadi, ketika perusahaan tidak mampu menghadapi perubahan itu, mau tidak mau perusahaan itu harus melakukan perubahan atau tutup atau bahkan mem-PHK karyawannya juga. Nah, selanjutnya tantangannya adalah penurunan usia ini bisa saja terjadi karena ketidakmampuan untuk berubah serta beradaptasi secara cepat. Ya, kita lihat usaha-usaha kuliner di Pontianak ketika terjadinya pandemi ini, ya, ada beberapa perusahaan kuliner yang tutup karena mereka tidak mampu beradaptasi dengan cepat dengan adanya perubahan dari masa pandemi COVID ini, ya. Jadi, yang keenam tantangannya, mereka yang ingin bertahan harus menanggapi perusahaan yang cepat, ya, menanggapi perubahan yang cepat dengan tepat. Oke, baik. Ketika pandemi ini masuk ke dalam perusahaan, ke lingkungan kita, ya, perusahaan terkena dampaknya yang tadinya secara konvensional berubahlah secara modern, ya, tidak harus datang ke toko kita atau perusahaan kita, ya, kita buka jasa online, kita buka jasa via Gojek atau via Grab agar usaha kuliner kita ini misalnya bisa tetap berjalan lancar di tengah pandemi ini, ya, seperti itu. Kemudian, nah, dewasa ini beberapa orang mengatakan suatu kalimat yang menantang, kalau kita tidak berubah berarti kita mati, ya. Jadi kita pilihannya hanya dua, kita mau berubah, ikut berubah, atau kita mati, ya. Nanti saya ingin Anda memberikan contoh nyatanya bagaimana perusahaan-perusahaan yang mau berubah dan perusahaan yang tidak bisa berubah dan akhirnya mati. Oke, selanjutnya menguasai perubahan adalah menjadi tugas setiap manajer, ya. Jadi manajer harus peka dengan perubahan-perubahan internal maupun perubahan-perubahan eksternal yang terjadi di sekitarnya. Jadi ketika perubahan itu datang, dia sigap untuk mengambil sebuah keputusan yang baik bagi perusahaannya, ya. Nah, manajer yang baik dalam penciptaan perubahan yang berkelanjutan harus mempunyai pengertian yang luas tentang lingkungan bisnisnya, ya. Dia juga harus mengetahui ancaman-ancaman yang terjadi di sekitarnya dan peluang-peluang untuk menciptakan kehidupan baru bagi bisnisnya, ya. Jadi ketika plan A tidak berjalan dengan baik di dalam perusahaan, maka seorang manajer harus mempunyai option lain, ya, dan mampu melihat peluang di masyarakat. Oh, peluang apa yang harus kita lakukan selanjutnya, ya. Nah, yang terakhir tantangannya adalah titik awal dari perubahan adalah perusahaan mampu memonitor dan mengamati dorongan eksternal yang mendorong perubahan. Nah, ketika kita melihat pandemi COVID di China, ya, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia maupun negara-negara lainnya yang belum terkena dampak COVID waktu itu, mereka yang sudah ancang-ancang, sudah mawas diri, ya, mereka sudah memonitor, wah ini bakalan terjadi di seluruh dunia. Nah, maka mereka sebaiknya waktu itu adalah sebaiknya prepare atau mempersiapkan diri. Ketika terjadi itu di negara kita, maka bagaimana perusahaan harus berjalan ketika berada di tengah pandemi ini, ya. Jadi ketika itu menghantam kita sudah siap sebelumnya. Oke. Akan ada tugas dari bagian ini. Silakan Anda kembali ke classroom ya guys.